Kina berkata dalam hatinya, kalau Vito berani ganggu Albert lagi, sekalipun tidak melakukan apa-apa, dia tetap akan patahkan kakinya. Bicaralah, Ezra menyentuh pipinya yang gemuk dengan jarinya. Merasa dirinya sangat pintar dan menyarankan, kalau kamu masih marah, hukumlah aku. Seperti terakhir kali kamu dihukum karena membuatku marah, hanya saja sekarang perannya diubah. Begitu kata-kata ini diucapkan, pipi Kina memerah, kemudian menyikut perutnya dengan kesal. Kamu tidur di sofa ruang tamu selama sebulan, katanya menggertakkan gigi. Pria ini, minta dihukum pun tidak lupa memanfaatkannya. Ezra sedikit tercengang, dia sudah mengikat Vito pulang, kenapa masih tidur di sofa? Kalau begitu kamu tidak marah lagi? Tanyanya ragu-ragu. Aku tidak marah. Kalau kamu berjanji padaku tidur di sofa ruang tamu selama sebulan. Katanya mengajukan syarat. Oke, aku janji. Dia mengertakkan gigi dan setuju. Tidak ada yang lebih penting daripada membuat istri senang. HMPH, Kina mendengus. Kalau begitu bisakah temani aku sarapan? Bibi Nam berkata dia tidak makan banyak sarapan tadi. Mohon padaku. Dia pura-pura sombong. Ingin dia memohon padanya? Wajah tampan Ezra berkedut, dan berpikir, dia jelas sengaja menghinanya, dirinya yang kuat dan gigih memohon pada seorang wanita untuk menemaninya sarapan. Mustahil, namun, kenyataannya, oke, aku mohon, temani aku sarapan pagi, please. Dia menggigit lehernya dan berkata dengan ramah. Mendengar dia tidak marah lagi, ketegangan di dadanya menghilang. Begitu memaafkannya, Ezra mulai bersikap kasar, jangan gigit aku. Kina tidak bisa menghindari agresinya, hanya bisa mengingatkannya, bukankah minta aku temani kamu sarapan? Masih tidak cepat bangun, sekarang aku lagi makan. Dia menjawab dengan sebuah lelucon, jangan, aku lapar. Aku mau sarapan, aku sangat lapar. Kina pura-pura meratap, mohon padaku, kata Ezra dengan sombong dan balas balik dengan caranya. Pada saat yang sama, telapak tangan besar itu masuk ke bawah pakaiannya dan membelai kulitnya. Kina diam-diam mengutuk, pria ini menirunya. Melihat dia diam, telapak tangannya semakin lanjang. Kak kamu jangan gerak lagi. Kina berteriak kaget. Kemudian memohon. Kumohon, suamiku, biarkan aku sarapan. Aku sangat lapar, si bayi hampir pingsan. Ezra sangat puas dengan penampilannya, segera melepaskan tangannya, duduk dari tempat tidur, membantunya berdiri, dan membantunya merapikan pakaian. Ezra sedih melihat matanya sembab, ini pasti karena tidak tidur nyenyak tadi malam. Bibi Nam sangat gembira melihat keduanya turun bersama. Kemudian sedikit bingung, bukankah tuan muda kedua keluar? Kenapa bisa turun dengan nyonya muda? Bibi Nam, siapkan sarapan untuk nyonya muda. Ezra memerintahkan dengan acuh, baik, tuan muda kedua dan nyonya muda kedua tunggu sebentar. Setelah menjawab, Bibi Nam dengan cepat berbalik ke dapur menyiapkan 2 sarapan lagi. Setelah sarapan, Ezra mengantar Kina kembali ke kamar. Setelah dia tertidur baru berangkat bekerja. Sebelum meninggalkan rumah, tidak lupa memberitahu Bibi Nam nanti ada orang yang akan memindahkan sofa di ruang tamu. Dia hanya berkata kepada Bibi Nam yang penuh kebingungan, sofa ini jelek, mau ganti. Dalam hatinya berkata, dirinya tidak ingin tidur di sofa selama sebulan. Kina bangun di siang hari, melihat sofa di ruang tamu tidak ada. Ia bertanya kepada Bibi Nam apa yang terjadi. Bibi Nam dengan jujur menyampaikan apa yang dikatakan Ezra padanya. Setelah itu, Kina tidak merasa ada yang salah, dan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Saat Ezra pulang untuk makan siang, ia inisiatif menjelaskan kepada Kina, mengatakan sofa ini sudah tua dan tidak suka model ini lagi, jadi minta orang untuk pindahkan sofa itu. Ketika ada waktu di akhir pekan, baru pergi ke toko furnitur memilih sofa baru. Kina tidak keberatan dengan keputusannya, tetapi merasa kasihan di hatinya, karena dia masih menyukai sofa itu. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Ezra mengira dirinya sangat pintar.
dan berhenti menyebutkan hukuman tidur di sofa selama sebulan. Malam hari setelah makan lama, Ezra pergi bekerja di ruang kerja, sementara Kina tinggal di kamar sendirian, membaca buku, atau main game. Di sela-sela, Ezra menghentikan pekerjaannya, kembali ke kamar mengingatkan Kina sudah waktunya tidur. Setelah melihatnya berbaring, dia kembali bekerja di ruang kerja. Sibuk sampai hampir jam 12 tengah malam, memastikan Kina sudah tidur. Ia mandi di kamar mandi lain baru kembali ke kamar. Begitu naik ke selimut dan berbaring, ia melihat Kina berbalik, matanya yang jernih menatap dirinya. Seperti ketahuan melakukan kejahatan, Ezra merasa sedikit malu, kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya dengan gugup, kenapa masih belum tidur? Apakah ada yang sakit? Bukankah kamu dihukum tidur di sofa selama sebulan? Kenapa kembali? Kina menyipitkan matanya, dan senyum berbahaya muncul di sudut bibirnya. Sampai saat ini dia baru mengerti mengapa Ezra tiba-tiba memindahkan sofa di ruang tamu dengan tergesa-gesa. Bukankah sudah kujelaskan padamu siang tadi? Ezra tersenyum, dan berkata dengan nada yang sangat lembut. Ezra tidak menjelaskan terlalu banyak, karena takut dia mencurigai niatnya. Kamu pikir dengan sofa dipindahkan sudah tidak perlu dihukum tidur di sofa lagi? Kina menyipitkan matanya, nadanya sangat lembut membongkar kebohongannya. Ezra terdiam beberapa saat. Dia memberi isyarat padanya untuk berbicara. Dia menghela napas dengan putus asa dan berkata, kalau begitu aku akan minta seseorang pindahkan sofa itu kembali besok, kamu jangan marah. Turun, nada suara Kina tiba-tiba menjadi serius, 200. Tidak, lakukan 400 push-up baru naik, iya. Ezra tidak ragu sama sekali, langsung melompat turun dan mulai melakukan 400 push-up. 400 push-up, hanya latihan pemanasan. Setelah menyelesaikan 400 push-up dalam satu tarikan napas, Ezra menyeka keringatnya dan berkata kepada Kina, Kina, aku mandi dulu. Cepat kok. Istirahatlah selama beberapa menit sebelum mandi. Dia tidak tahan untuk mengingatkannya. Sudah malam, tidak apa-apa sesekali. Seolah takut dia ingkar janji, Ezra berkata sambil berjalan cepat ke kamar mandi. Tidak sampai 10 menit sudah selesai mandi. Kina bangkit dari tempat tidur, meraih handuk di tangannya, sambil mengeringkan tetesan air di rambutnya. Dia berkata, lain kali kalau tidak pulang, dan tidak memberitahuku, tidak peduli apa yang kamu lakukan, selamatkan rakyat dan negara, atau apalah itu, aku tidak akan pernah maafkan kamu. Tidak akan ada lain kali, Ezra berjanji dengan tegas. Meskipun Kina sedikit galak padanya ketika marah, tetapi dia masih sangat peduli pada dirinya, dan sangat mudah berhati lembut. HMPH, dia mendengus bangga, melampiaskan kemarahannya dengan pengering rambut untuk merusak rambutnya, kemudian bergumam pada dirinya, disertai angin pengering rambut. Aku pikir kamu marah karena aku buat masalah tadi malam, dan tidak inginkan aku. Sudah terbiasa berada di dekatnya, dia yang tidak ada tadi malam, membuatnya tidur dengan gelisah sepanjang malam. Terutama ketika bangun tadi pagi tidak melihatnya, ketika mendengar Bibi Nam mengatakan dia tidak pulang tadi malam. Rasa panik dirinya menjadi lebih kuat. Setelah melihat dia pulang, dia sangat marah karena membuat dirinya bingung. Maaf, Ezra tidak menyangka kepergiannya tanpa pamit tadi malam, membuatnya sangat kesal. Dia berkata dengan serius, aku bisa tidak inginkan apapun kecuali kamu dan si bayi. HMPH, semakin lama semakin pintar merayu. Kina memukul dadanya dan mengancam dengan marah. Lain kali kalau lakukan ini lagi, ketika kamu pulang tidak akan temukan aku lagi si bayi. Biarkan dia merasakan siksaan hilangnya orang yang dicintainya secara tiba-tiba. Tidak, selain di sisiku, kamu dan si bayi tidak boleh pergi kemanapun. Ezra tiba-tiba memeluknya, seolah-olah dia akan benar-benar menghilang detik berikutnya. Kalau begitu kamu juga tidak boleh biarkan aku khawatir. Kina berkata dengan nada negosiasi, iya, aku janji padamu. Ezra mencium bibirnya dan meletakkan pengering rambut di atas meja di sebelahnya.
Sudah malam, tidurlah Kina. Iya, selamat malam. Sejak Vito ditangkap pulang oleh Ezra yang pergi ke kota Zaun dan memperingatkannya, Vito kembali menjadi presdir KRC International. Namun, di kota Zaun sana, karena Vito mengatakan dia belum menemukan pemeran utama pria yang menurutnya cocok, kru harus menunda syuting. Sutradara mengenalkan hampir sebagian bintang idola dan aktor hebat untuk dipilih menjadi pemeran utama pria, tapi ditolak semuanya. Albert tahu tentang Vito yang datang ke kota Zaun baru syuting sehari, sudah menghilang keesokan harinya. Dan tahu proses syuting dihentikan karena campur tangan Vito. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimanapun Vito yang berinvestasi dalam drama ini, dan biaya harian kru dibayar olehnya, dan yang rugi bukan dirinya. Adapun dirinya, menganggap memberi libur panjang untuk diri sendiri. Setelah istirahat selama setengah bulan, Albert merasa dia mengidap depresi menganggur. Ketika menerima peran di drama, di dalam kontrak tertera tidak boleh menerima syuting iklan, brand ambasador lainnya selama proses syuting berlangsung, kalau tidak harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar karena melanggar kontrak. Karena itu, begitu syuting drama dihentikan, dia hanya bisa tinggal di rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi seseorang yang sibuk sepanjang waktu, tiba-tiba menganggur untuk waktu yang lama adalah hal yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, Vito memberi isyarat kepada sutradara, jika kru ingin melanjutkan syuting, biarkan Albert secara pribadi meyakinkan dirinya untuk terus memainkan peran sebagai pemeran utama pria. Jika tidak, drama itu akan berhenti syuting tanpa batas waktu. Lagi pula, KRC Internasional punya banyak uang, dia tidak peduli dengan pengeluaran harian kru. Kalau bukan karena Albert yang mengeluh pada kakak ipar Kina, kakak kedua tidak mungkin terbang ke kota Zaun, mengikatnya pulang ke Leicester setelah sutradara dengan halus menyampaikan maksud Vito kepada Albert, dia langsung mengutuk, memohon padanya. Suruh Vito mimpi saja. Hari ini, akhir pekan Kina sangat terkejut, mendapat undangan Albert dari telepon, dan tidak tahan bertanya, Albert, kamu yang super sibuk, ada waktu jalan-jalan denganku? Matahari terbit dari barat ya, jangan ungkit lagi, aku hampir gila. Begitu mengungkit ini, Albert hampir pingsan. Berkat si bajingan Vito, dia telah menganggur selama setengah bulan. Bukankah kamu syuting di kota Zaun? Tanya Kina dengan bingung. Syuting bisa nganggur sampai gila? Itu menunjukkan kesejahteraan kru cukup bagus. Vito si brengsek itu bunuh pemeran utama pria, syuting apa lagi? Berbicara tentang ini, Albert tidak tahan untuk tidak mengutuk. Si gila itu, baik-baik jadi presdir tidak mau, tiba-tiba otaknya kejang ingin syuting di sini. Dan memberinya isyarat, hanya dia yang cocok memerankan pria utama, bahkan memintanya memohon pada dia agar syuting bisa berjalan kembali. Mohon padanya, dia sudah gila ya? Kina yang mendengar kata bunuh, segera bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Apakah karena Ezra tidak membiarkannya syuting, jadi dia diam-diam melakukan sesuatu pada utama pria? Sudut mulut Albert berkedut. Dulu dia bodoh dan imut, sekarang semakin bodoh sejak hamil. Albert malas menjelaskan terlalu banyak, hanya berkata, lebih kurang seperti itu. Albert, kamu baik-baik saja, kan? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Kina bertanya dengan gugup, mengingat Vito mengatakan ingin mengejarnya. Memangnya bisa terjadi apa pada diriku? Kata Albert tidak setuju, baguslah. Mendengar ini, Kina menghela napas lega. Bagaimanapun, Albert akan menceritakan apapun padanya. Karena Albert mengatakan baik-baik saja, itu membuktikan semuanya baik-baik saja. Keduanya mengobrol sebentar dan membuat janji untuk pergi belanja bersama. Albert yang menyamar baru saja tiba di tempat yang disepakati, melihat Kina dan suaminya muncul. Dia berjalan ke arah mereka berdua, menyentuh perut Kina yang hamil 6 bulan lebih, dan berkata dengan bercanda, Tuan muda kedua, kami belanja kamu juga harus ikut, takut aku culik Kina dan bayimu. Bukan, Ezra menjawab dengan santai.
Karena keberadaan Ryuko yang seperti born waktu, selama di luar, dia harus mengikuti Kina setiap langkahnya. Kina menutup mulutnya, berpikir, pria ini sangat pendiam, kenapa Kina bisa tahan padanya? Setelah belanja selama sejam lebih, Albert menyadari sebagian besar barang yang dibeli Kina berhubungan dengan bayi, seperti mainan lucu, pakaian bayi lucu, dan barang-barang lainnya. Tentu saja, tukang angkatnya adalah tuan muda kedua. Lalu dia berkata dengan dingin, "Kina, kamu beli begitu banyak barang anak perempuan. Bagaimana kalau kamu lahir anak laki-laki?" Sejauh yang dia tahu, mereka tidak melakukan pemeriksaan jenis kelamin janin. Kina tidak menanggapinya. Tetapi wajah Ezra tampak muram. Kina hamil anak perempuan. Nada bicara Ezra sangat dingin seperti ditusuk sisik.